Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Siapa yang siap memuji Tuhan pagi hari ini? Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita memasuki di minggu yang ketiga di bulan Januari. Semua karena penyertaan dan anugerah Tuhan yang luar biasa buat hidup kita, amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Ini berkat Tuhan yang dahsyat buat hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang mengucap syukur di hadapan Engkau. Kami boleh menikmati, merasakan, bahkan selalu disertai di dalam segala langkah-langkah kami oleh Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa. Ini kami mau datang dengan sembah kami, puji kami di hadapan Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang ada selalu bersama-sama dengan kami. Baik sampai dari hari ini sampai hari-hari yang akan datang ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar setiap kami membawa setiap pujian penyembahan kami di hadapan Engkau pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Kami siap meninggikan nama Tuhan saja di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pesan VOP. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya, kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses.
Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran, siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, "Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada dua hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Mari saudara-saudara, kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Yesus Asri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus, ini kami di hadapan Engkau Bapa. Tutup buku setiap kami. Oh, kami mau bawa hati yang menyembah di hadapan-Mu Yesus. Haleluya. Ya rabbana syakara barala barala takara barala 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 bayara bayara barala barala bayara bayara. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus.
Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Yes. Kami hanya percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku penuh pujian. Hanya kepada Engkau Tuhan kami naikkan pujian kami Bapa. Biar sepanjang hidup kami penghormatan kepadamu ya lalu sepanjang hari. Kepadamu ya laku sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya laku. Mari beri pujian penghormatan buat Raja Yesus yang luar biasa, Allah yang perkasa, tempat perlindungan, sumber pengharapan kami. Hanya Yesus Tuhan. Kami mau bawa sembah kami, pujian kami buat Engkau.
Yesus. Kami mau memuji-Mu, kami mau nyembah Engkau, kami mau bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau dahsyat buat kami. Yang siap sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Dia Tuhan kita yang hebat. Amin. Coba tos kanan kirinya, katakan dia Tuhan yang hebat. Satu nama yang penuh dengan kuasa yang ajaib, dia pembebas hidup kita. Namanya siapa?
Haleluya. Termasyur namamu perkasa selamanya Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sungguh kuasa itu besar buat untuk kami Tuhan. Ada kuasa di dalam nama Yesus yang sanggup membebaskan, melepaskan, membangkitkan setiap kami. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan yang setia, yang selalu bekerja melebihi dari apa yang dapat kami pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau nyata buat kami. Haleluya. Kau Tuhan yang selalu bekerja melebihi yang
saat ku tak mampu lagi. Di situ kau tunjukkan setiamu, dalam badai janjimu teruji. Kau buktikan kepadaku, Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu. Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Sungguh aja Kau yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Kau Tuhan yang selalu bekerja, melebihi yang dapat kupikirkan. Sekalipun Engkau biarkan ku hadapi semua sendiri. Katakan, saat kami tidak mampu lagi, saat merasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu, dalam badai janjimu teruji. Kau buktikan kepadaku, Kau Tuhan yang menolong di masa lalu. Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau Tuhan yang menolong di masa lalu. Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Dia Tuhan yang ada, selalu ada buat kita, menolong hidup kita. Saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu, dalam badai janjimu teruji. Kau buktikan kepadaku, Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, juga yang menolongku dan untuk selama-lamanya. Selamanya Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku.
bahwa pertolongan-Mu selalu ada buat setiap kami. Untuk selamanya Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku, dan untuk selamanya Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Oh, Engkau Tuhan yang selalu ada. Oh, setia menolong setiap kami Bapa. Haleluya. Kami percaya Kau Tuhan sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kami. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Mari sama-sama sambil berdiri katakan, Kau Tuhan yang menolong di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia
Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Makasih Tuhan. Tahu banget Tuhan kalau ada hari ini semua karena Engkau. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Buat kasih karunia-Mu bagi kami. Terima kasih. Dan firman-Mu yang selalu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengar hai jiwaku. Dengar. Dia Tuhan yang menolong di masa lalu. Dia juga yang menolongku di saat ini. Dengar hai jiwaku, dengar. Dia akan Allah yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Dengar hai jiwaku. Dalam lembah kelam aku tidak takut bahaya sebab Engkau selalu beserta dengan aku. Dengar hai jiwaku, dengar. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dengar hai jiwaku. Aku punya Allah yang besar. Dengar. 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 Terima kasih Tuhan. Makasih Bapak. Engkau begitu baik. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih. Kami mendengar firman-Mu pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan. Sebab kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Masih ngantuk gak? Oke. Hari ini kita mau belajar sama-sama tentang 2025. Ya, ini mumpung masih Januari ya, di bulan yang pertama 2025 kita mau belajar tentang 2025. Saya tuh selalu punya kebiasaan minta firman sama Tuhan. Itu kebiasaan saya banget. Jadi tahun 2024 awal saya juga selalu minta firman. Tuhan, minta firman dong, gitu ya, 2024. Nah, terus Tuhan 2024 kemarin Tuhan kasih Yoel 2. Aku akan membalikan tahun-tahun yang habis dimakan belalang. Kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji perbuatanku yang dahsyat dan ajaib. Dan kamu tidak akan malu untuk selama-lamanya. Nah, ayat itu saya perkatakan sepanjang tahun 2024. Mau pagi, mau siang, mau malam, nggak tahu berapa puluh kali tuh. Kalau harinya 365 mungkin saya sebutin kayak 700 kali ya. Sehari minimal 2 kali. Jadi kalau lagi ngapain? Tuhan yang akan mengembalikan tahun-tahun yang habis dimakan belalang. Aku akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Aku akan memuji-muji perbuatanmu yang dahsyat dan ajaib. Engkau mengirimkan tentaramu besar di antara aku. Dan aku tidak akan malu untuk selama-lamanya. Kayak ngomong aja, makanya harus dihafalkan. Ya, dia harus dihafalkan. Jadi kalau lagi mau di bus, mau di kendaraan, mau di mobil, mau di apa, keluarin gitu ya. Itu aku lakukan tahun sepanjang 2024. Aku berpikir, 2024 ini Tuhan mengembalikan tahun-tahun yang habis dimakan belalang, wah ini revenue bakalan berlimpah-limpah gitu ya. Tapi apa yang terjadi gitu ya, Januari, Februari, Maret gitu ya, wah kok malah negatif gitu ya. April negatif, Mei negatif gitu ya. Apa yang kita lakukan? Itu terus makin sering lagi. Tuhan, dengar hai jiwaku. Hidupku bukan tergantung apa yang dilihat revenue hari ini. Enggak, hidupku bergantung pada firman. Firman itu adalah hukum. Dan hukum itu sudah turun untuk aku. Dan itu harus terjadi. Kalau hukum udah turun itu harus terjadi. Contoh, lampu merah. Ada hukumnya gak kalau kita lewatin? Ada. Kena ditilang gak? Kena gitu ya. Ya kan gak kelihatan lampu merahnya Pak. Pak gak kelihatan Pak, gak kelihatan. Saya gak tahu di situ ada lampu merah loh Pak. Bisa gak kira-kira? Gak bisa. Karena hukum. Ya. Hukumnya udah turun tuh, yang namanya bayar pajak sekarang katanya mesti pakai Cortex gitu ya. Ada meme kalau di sini pusing karena apa? Karena apa? Di sini karena hipertensi. Kalau di sini karena kolesterol. Kalau seluruhnya itu karena Cortex katanya. Saking semua orang pusing sama Cortex gitu ya. Saya belum kebagian. Baru kebagiannya mesti pakai ID lah apa segala macam karena anak-anak di bawah lah yang ngerjain yang Cortex itu. Tapi hukumnya sudah turun. Tiba-tiba kita bilang,
Pak saya nggak tahu korteks. Nggak pernah nyampe ke saya nggak pernah dibilangin ada korteks. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya mau jalannya pakai yang kemarin. Bisa nggak? Nggak bisa, karena hukumnya udah turun. Gitu. Jadi saya berkata, Bapak hukumnya sudah turun. Bahwa Tuhan akan mengembalikan tahun-tahun yang habis dibelalak. Itu bagianku. Nggak mau tahu deh. Even though Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai Juli, sampai Agustus. Negatif. Gitu ya. Tetap bilang, Tuhan engkau yang bilang. Engkau akan membalikan tahun-tahun yang habis dimakan belalang. Terus perkatakan dengan iman. Gitu ya. Perkatakan dengan iman tuh keluarin dari mulut. Enggak usah dipikirin. Ya, seringkali kita mengeluarkan nih. Kok yang maksudnya Tuhan yang membalikan tahun-tahun yang habis dimakan belalang. Aku akan makan banyak-banyak gitu ya. Terus kita mikir, dari mana ya? Gak usah. Ya, perkatakan dengan iman. Engkau yang, dah, amin. Dah, gak usah pikirin. Kalau kita ke distract untuk mikirin, usahakan untuk tidak mikirin. Percaya gitu. Leave it. Kayak gitu caranya. Ya. Nah, Juli, Agustus, September dan ini kita lagi tunggu laporan keuangan di Desember. Tapi di bulan September kemarin kita udah mulai positif, Oktober mulai positif, November positif dan kita lagi tunggu laporan keuangan di Desember gitu ya. Tetapi ternyata aku berpikir gitu ya, itu ayat untuk company aku gitu ya. Nah ternyata Tuhan malah bawa itu untuk personal gitu ya, personal. Jadi Tuhan tiba-tiba temuin aku dengan A gitu yang aku jadi konsultan di sini, tiba-tiba Tuhan temuin dengan B, tiba-tiba aku jadi konsultan di sana gitu ya. Aku bilang aku udah jadi konsultan di sini loh. Are you okay with my time? Gak apa-apa Bu, it's okay. Kita dengan senang hati Ibu jadi konsultan kita even though udah ada di sini gitu loh. Oh ya sudah, oke, aku bilang gitu. Sehingga pas satu kali aku lagi biasa suka kalau di kamar mandi gitu ya, Tuhan suka ngomong, coba hitung-hitung. Oh iya ya, wow. Dulu aku pernah waktu masih jadi profesional aku punya income misalnya segini gitu ya. Terus waktu mulai bisnis sendiri kan mulai dari nol, nolnya gitu ya, nol banget gitu ya. Terus Tuhan bawa. Terus aku hitung-hitung pas bulan kemarin, wow iya ya Tuhan udah kembalikan gitu loh. Balik ke zaman aku profesional dulu gitu ya. Oh iya Tuhan sudah mengembalikan tahun-tahun yang habis dimakan belalang selama 5 tahun ini gitu ya. Kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi wow Tuhan makasih ya gitu ya. Kita pikirnya buat ini, ternyata Tuhan tuh bawa buat yang ini gitu. Jadi gak usah ngatur Tuhan juga. Pokoknya percaya aja dengan iman, gak usah dipikirin terjadi. Nah terjadinya gimana bentuknya, percaya bahwa dia tahu yang terbaik buat kita. Amin ya. Oke. Nah tahun 2025 seperti biasa, tanya lagi dong sama Tuhan. Tuhan 2025 minta ayat Tuhan, minta ayat gitu ya. Jadi aku selalu itu tuh minta ayat. Nah pas sekitar belasan Desember gitu lah ya. Terus Tuhan kasih satu ayat ke saya ini Salomo gitu ya. Hikmat pengertian aku berikan kepadamu gitu ya. Aku memberikan apa yang kamu minta, kata nggak salah ayatnya gitu. Hikmat dan pengertian aku berikan kepadamu gitu ya. Tidak ada seorang pun yang seperti engkau dan tidak ada seorang pun yang sesudah engkau. Salomo tuh, aku lupa ayatnya di mana. Oh, wah ini nih ayatnya nih. Wah keren juga nih ya. Udah mulai perkatakan dong ya, Nah tiba-tiba 20 Desember Bu, ulang tahun sama Bu Marta nih, anakku yang gede gitu ya. Tuhan ingetin ayat itu, ting gitu 20 Desember. Itu untuk anakmu katanya. Oh untuk Theodor. Iya. Oh oke, tapi kan dia gak mau minta. Ya kamu yang minta dong, kan jadi ibunya katanya. Kamu yang minta, Tuhan bilang, oh ya oke Tuhan, aku meminta hikmat dan pengertian turun seperti Salomo atas anakku. Aku bilang gitu. Nah terus aku mulai doain dia lah tentang ayat tersebut. Nah jadi ceritanya tuh kira-kira setahun sebelumnya itu kan William itu kan usaha deep cleaning ya. Waktu mulai usaha deep cleaning itu kan perlu sales. Tuhan tuh bilang, kamu urapi dia. Kasih urapan sales kamu. Aku tuh orang sales banget. Saya tuh dari kuliah gitu ya. Kalau orang tuh jadi sales itu karena kepepet atau nggak ada kerjaan yang lain gitu ya. Ya udah deh jadi sales gitu. Saya enggak. Orang tanya cita-citanya apa? Jadi sales gitu ya. Hah, kok cita-cita jadi sales? Yes, I love sales. Itu saya. Jadi waktu saya jadi pembicara di kampus gitu ya. Kan saya dari media kan. Siapa mau jadi reporter? Banyak. Siapa mau jadi pembaca berita? Banyak gitu ya. Siapa mau jadi penulisnya? Banyak. Siapa mau jadi salesnya? Nggak ada. Cuman saya doang gitu ya. Nggak ada. Di kampus tuh nggak ada gitu ya. Saya jadi pembicara banyak kampus, nggak ada yang mau jadi sales. Saya pernah satu kali di kantor saya lama tuh
ada apa sih namanya rekrutmen yang buka gitu lah ya, onsite gitu ya. Jadi saya kebetulan baru pulang dari Paris waktu itu. Saya pulang dari Paris, wah dengan jet lag buru-buru nih ke kantor karena kebayang bakal ada antrian banyak gitu ya, orang-orang yang mau interview sama saya di sales gitu ya. Wah pas masuk di luar bener loh, antriannya banyak, tapi redaksi. Wah antrian banyak sekali, tapi reporter. Antrian banyak sekali, yang lain. Sales satu, again gitu ya, gak ada gitu ya. Tapi saya sales, nah Tuhan bilang urapi anakmu jadi sales. Tuhan, kalau aku urapin William yang kecil jadi sales, ntar Theodore apa Tuhan gitu ya. Dan Tuhan gak jawab gitu ya. Udah sesuai dengan Tuhan mau aku urapin. Tuhan aku lepaskan urapan salesku turun atas aku kepada anakku yang kecil ini. Si George William ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Udah. Itu pertanyaanku sama Tuhan. Tuhan dan Theodore apa Tuhan? Kalau salesnya aku udah turunin ke anakku yang itu kayak jadi inget cerita itu gak sih? Yang apa sih? Iya Yakub. Ya kok yang kecil dulu nih Tuhan. Aku bilang nih yang gede apa nih Tuhan gitu ya. Nah, terus Tuhan kasih 20 Desember kemarin. Hikmat dan pengertian aku berikan bagi dia. Kamu minta ke Tuhan. Jadi aku minta orang tuanya. Bapakku minta hikmat dan pengertian untuk anakku yang gede ini. Udah. Aku lepaskan hikmat dan pengertian buat Theodore. Tuhan terima kasih. Lengkap udah. Buat anak yang kecil sama buat anak yang gede. Nah. Oh. Jadi Tuhan ayat itu buat Theodore. 2025 apa dong Tuhan? Tuhan belum kasih aku ayat. 2025 apa nih ayatnya gitu ya. Nah, Tuhan kasih ini. Next slide. Tuhan bilang, kamu ingin apa 2025? Gitu kan. Biasanya aku minta ayat, Tuhan ayatnya apa? Gitu ya. Kamu maunya apa? Tuhan balik. Oh, banyak Tuhan kalau aku maunya apa? Gitu ya. Kalau ditantang banyak itu maunya gitu ya. Apa yang kamu inginkan di tahun 2025? Tuhan bilang gitu ya. Next slide. Aku tuh udah berikan kuncinya buat kamu. Tuhan bilang. Kamu mau minta apa? Kuncinya udah aku berikan. Next slide. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan bilang gini, kamu minta apa? Kan udah aku kasih kamu kunci. Ini loh, kamu ingin apa? Apa yang kamu inginkan itu, aku udah berikan kamu kunci. Apa yang kamu ikat, terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan, terlepas di surga. Ya, jadi kamu mau ngikat apa? Apa yang kamu tidak inginkan yang harus kamu ikat? Dan apa yang kamu inginkan yang kamu lepaskan dalam kehidupan kamu? Paham gak? Ya. Jadi dalam kehidupan kita itu, makanya Tuhan tuh ajarin kita, perjuangan kita melawan apa? Bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara. Jadi yang pertama yang harus dilakukan apa? Udara nih ya. Jadi kalau ngalamin sesuatu, ya ingat, bukan face to face yang kita hadapin persoalan itu, bukan. Udaranya dulu kita beresin. Nah, kita ikat-ikatin dulu tuh, gitu ya. Kita lepas-lepasin dulu, itu caranya. Udaranya kita beresin. Kalau udaranya udah beres, dia turun. Gitu. Makanya dia bilang, kamu ikat. Waktu kamu ikat, dia terikat. Waktu kamu lepaskan, dia terlepas. Oke, next slide ya. Yang pertama, tadi ada 2 kuncinya. Diikat dan dilepaskan. Oke, next. Kita ngomong diikat. Gitu ya. Matius 12 ayat 29 bilang gini, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seseorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah ia dapat merampok rumah itu. Berkat itu gak nyampe ke kita kalau kita belum ikat tuh. Yang menghalang-halanginya gitu ya. Tuhan berkati aku gitu ya. Misalnya aku percaya ada berkat untuk aku. Tapi banyak banget nih yang menghalanginya gitu ya. Gak dikasih, dihalangin, dikirim kok. Pokoknya nah ikat dulu. Ya orang kuatnya diikat. Bapak aku mengikat di dalam nama Tuhan Yesus segala roh yang mengganggu berkat Tuhan atas aku. Aku ikat dan aku campakkan ke laut di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan akan sampai kepada aku. Gitu. Aku mengikat roh kemiskinan atas kehidupan aku di dalam nama Tuhan Yesus. Aku akan melihat 2025 ada perbaikan yang luar biasa terjadi atas aku. Aku ikat roh kemiskinan, roh kebangkrutan, roh ketidakpercayaan diri. Ikat. Gitu. Next. Ini semua ngeliatin saya kayaknya, nih ibu ngomong apa gitu ya. Gitu ya. Oke, kita belajar dari Yesus gitu ya. Belajar dari Yesus. Next slide.
Yesus tuh mengikat dan menghardik gak? Iya banget gitu ya. Nih Lukas 4 ayat 38. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani dia. Ya, Yesus itu waktu melihat ada sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu ada apa? Penyakit gitu ya di hadapan dia. Dia ngapain? Dia hardik. Penyakit keluar. Engkau tidak boleh ada dalam kehidupanku. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar, gitu ya. Next. Yesus menghardik penyakit, ya. Apalagi? Next. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus oleh gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Next. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Yesus melakukan menghardik badai. Ya, tadi Yesus menghardik penyakit, Yesus menghardik badai. Next lagi. Markus 1. Pada waktu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Next. Tetapi Yesus menghardik kembali. Diam, keluar daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Yesus menghardik roh jahat. Ya, Yesus mengikat dan menghardik. Itu yang Yesus lakukan. Next. Kenapa Yesus bisa menghardik? Ya, next. Karena sebab di dalam dialah, di dalam Yesus itu berdiam secara jasmani ya. Karena Yesus itu kan jasmani kan, ya, Yesus itu jasmani. Sebab di dalam dia yang berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Makanya dia bisa menghardik. Orang di dalam dia itu dia berdiam kepenuhan kealahan. Ya. Lagu nomor 2. Kenapa Yesus bisa menghardik? Tadi yang kita nyanyiin, nama di atas segala nama. Tadi kita nyanyiin loh, apa? Nama di atas segala nama itu ya. Nah, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama apa sih di atas segala nama? Nama penyakit, nama apa lagi? Semua ada namanya nggak? Semua ada namanya loh. Kemiskinan, kebangkrutan, apa yang nggak ada namanya? Gak ada namanya, gak bisa disebut sama kita. Bener gak? Semua ada namanya, semua dinamain gitu ya. Nama penyakit, nama apa, apapun lah, itu semua ada namanya. Itu dinamakan gitu loh. Nah, dia itu nama di atas segala nama. Jadi apa yang dia gak bisa lakukan? Gak ada. Karena dia nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Buset. Nama yang kita kenal aja mungkin nama yang di atas bumi nih. Betul gak? Ada nama ini, nama ini, nama ini, nama ini gitu ya. Itu di atas bumi. Mungkin nama yang di bawah bumi kita gak tahu tuh. Nama yang kita kenal cuma nama di bawah bumi. Tapi gak tahu di bawah bumi ada apa, gak ada namanya gitu ya. Di atas langit kita juga gak tahu ada nama-nama apa aja sih. Di atas langit ada namanya sorga. Tapi apalagi ada apa kita gak tahu. Tapi dia nama di atas segala nama. Bukan hanya yang di bumi ini loh. Di atas, di bumi, di bawah juga. Ya, nama apa? Selama masih ada namanya, dia atas sama segala nama. Kecuali nggak ada namanya, ya. Namanya susah bu, nggak tahu namanya. Ya udah itu susah tuh gitu ya. Tapi kalau namanya masih ada, dia nama atas segala nama, gitu ya. Nah, gitu. Tapi kayaknya nggak ada yang ada punya nama kayak gitu ya. Penyakit influenza yang paling baru tuh HMPV, itu udah namanya HMPV, influenza A, gitu ya. Ada namanya semua, gitu ya. Nggak ada yang namanya belum diciptakan namanya gitu ya. Nggak ada, gitu. Next. Kenapa Yesus bisa menghardik? Karena ya dia nama dari segala nama. Makanya mau apa? Roh jahat, badai, apa? Penyakit. Ya bisa hardik gitu ya. Dan di dalam dia yang secara jasmani itu ada kepenuhan Allah di dalam dia. Nah, kita gimana? Kita gimana? Coba lihat. Ya. Tadi, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Coba baca sama-sama ayat 10-nya. 1, 2, 3. Oh. Jadi ayat tadi tuh gak titik di ayat 9 ya. Bahwa sebab di dalam dialah
berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kalaan. Dan kamu, Airin denger nih, Airin denger, kamu juga dipenuhi dalam dia. Ya, dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Wow, kamu adalah punya kuasa di atas segala pemerintahan dan penguasa. Oke, next. Kita gimana? Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita hadir itu diberi kuasa. Itu yang Tuhan sudah taruh dalam kita, diberi kuasa. Kenapa sih Yesus harus mati di kayu salib? Ya karena kuasanya balik gitu ya. Karena waktu pertama kali kejadian satu Tuhan menciptakan manusia, itu sebetulnya waktu diciptakan tuh ya, itu tuh si jelek itu tuh udah ada di bumi, di lautan tuh. Nah, baru kita lahir. Nah, waktu kita lahir Tuhan dipesen, biarpun bahasanya nggak begitu, tapi kurang lebih biarpun ada si jelek di sini, tapi aku udah berikan kamu kuasa. Ya, jadi kamu jangan takut sama dia. Tetapi si jelek bilang gini, ya kok kuasanya buat dia, nggak buat aku, gitu ya. Jelas banget otoritasnya ada di kita. Makanya kenapa mereka kilik-kilik Adam dan Hawa. Si Adam itu untuk apa? Ambil kuasanya kita. Itu loh. Kenapa Adam dan Hawa? Ini aja, gitu loh. Waktu dia makan buah itu kan dia jadi terbuka, dia bisa melihat, dia nggak lihat lagi Tuhan, dia lihatnya dirinya sendiri. Kuasanya di tangan si jelek ini. Kenapa Yesus harus lahir? Untuk mengembalikan kuasa itu buat kamu. Ya. Jadi kalau sekarang kita di sini percaya Yesus adalah Tuhan gitu ya. Yesus adalah Tuhan, tapi kita nggak ngerti gitu bahwa kuasanya ada di kita. Kita di atas itu semua, penguasa dan pemerintah. Salah banget, rugi. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Oke, lanjut. Nah, Lukas 10 ayat 19. Baca sama-sama yuk, biar gak ngantuk. 1, 2, 3. Ya. Nah, jadi kan ada si jelek nih di sekeliling kita. Tuhan udah kasih kuasa, gitu ya. Kamu tuh punya kuasa loh, sehingga si jelek itu tidak bisa ngapa-ngapain kamu. Gak ada yang bisa membahayakan kamu, gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang tiba-tiba kejadian yang apalah gitu ya, kita rasa wah ini bahaya banget gitu ya. Perkatakan, Tuhan telah memberikan aku kuasa untuk menahan kekuatan, untuk menginjak ular dan kalajengking, dan untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada satupun yang bisa membahayakan aku. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Dia tidak bisa berbuat apa-apa atas hidupku. Gitu. Ya, next. Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Lebih besar bahkan dibilangnya. Ya, next. Nah, dan apa juga kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak, dan kamu meminta sesuatu, dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Oke, lanjut. Nah, jadi pertanyaannya, kita bisa menghardik gak? Bisa. Ya, Yesus menghardik loh. Ya, Yesus apa yang Yesus lakukan waktu dia jadi jasmani? Dia menghardik sesuatu yang ini nggak semestinya ada, penyakitan, apa? Hardik. Dan kita juga punya kuasa untuk menghardik, jangan lupa. Ya, kalau misalnya ada sesuatu terjadi dalam hidup kita, seringkali orang Kristen, oh Tuhan, oh ini terjadi padaku, aduh kenapa bisa terjadi padaku ini, kenapa ini bisa ini, nangis gitu ya, nggak apa-apa nangis, tapi lebih berguna daripada nangis ngapain? Hardik. Hei, roh kemiskinan keluar dari kehidupanku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku 2024 tuh karena perputaran kantor besar, aku tuh lumayan pinjam kanan kiri. Pinjam uang gitu ya, pinjam uang aku kasih bunga, pinjam uang aku kasih bunga gitu ya. Karena kita nggak pakai bank. Udah. Sampai satu kali di bulan apa ya, aku lupa, November atau apa gitu. Aku lagi pelayanan. Terus tiba-tiba sekretaris aku telepon, "Bu, ada duit gak?" "Aduh, apaan lagi?" "Bayar pajak besok." "Berapa?" "Sekian lah." "Gede bang." "Deadline kapan?" "Besok Bu, sebelum jam 12. Ya elah, ngomongnya gak seminggu sebelumnya kali. Aku bilang, ini ngomongnya besok jam 12. Lu gimana cari duit segitu banyaknya? Aku bilang gitu.
Ya aduh sorry bu, dia bilang gitu. Udah, Tuhan hukummu udah bilang loh, kalau orang yang percaya padamu dia tidak akan meminjam gitu ya. Dia malah memberikan pinjaman Tuhan. Itu hukum yang harus terjadi atas aku. Itu yang harus terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus aku percaya, pokoknya aku gak mau minjam lagi. Since that. Udah. Kebetulan aku hari itu tanggal itu pas aku pelayanan aku khotbah. Paginya aku khotbah, aku gak buka WA kan. Dah. Terus kan jam 12 kan deadline-nya. Udah, pokoknya aku bilang, udah deh, pokoknya aku percaya. Tuhan aku percaya, aku mau khotbah, aku percaya itu beres. Udah. Singkat cerita selesai khotbah, aku buka WA. Bu, beres bu, ternyata ada pembayaran dari bank ini. Oh oke, that's good. Bagus, puji Tuhan, aku bilang, ya sudah. Terus aku bilang sama Tuhan, Tuhan mulai hari ini aku tidak akan meminjam. Bahkan tahun 2025 aku mulai mengembalikan pinjaman-pinjaman aku. Aku bilang, dan aku tidak akan meminjam lagi. Itu yang harus terjadi padaku. Dari mana uangnya? Gak tahu, gak ngerti gitu loh ya. Sekarang ada gambaran gak? Kira-kira ada gambaran gak dari mana tuh duitnya? Gak ada, Bapak Ibu gak ada sama sekali. Yang aku lakukan cuma aku perkatakan bahwa hukumku adalah aku tidak akan meminjam. Aku akan meminjami uang. Itu yang harus terjadi padaku di dalam nama Tuhan Yesus. Roh pinjam-pinjam aku hardik dari hidupku. Gak ada lagi dalam nama Tuhan Yesus. Hardik dong. Jangan cuman gak apa-apa, mau nangis boleh, bukan berarti gak boleh nangis. Tapi lebih berguna kamu hardik. Hardik itu gitu ya. Yang dihardik bukan orangnya ya. Keluar kamu dari rumah. Bukan ya. Spiritnya yang dihardik gitu ya. Kita telaah spiritnya ada apa nih orang gitu ya. Misalnya ada orang yang cari perkara mulu sama kita ya. Kayaknya gak seneng gitu ya kalau kita seneng. Kan biasa ada orang yang seneng kalau kita susah gitu ya. Kan gitu ya. Seneng kalau kita susah. Nah itu. Kenapa itu ada orang yang itu seneng kalau kita susah? Ada apa dalam orang itu gitu ya. Oh ternyata dia punya roh apa? Iri. Roh apa lagi? Mau cari masalah, cari ribut. Roh apa lagi? Analisa dong kira-kira. Hardik. Aku menghardik roh iri atas orang itu gitu ya. Aku menghardik roh ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dia tidak berkuasa lagi orang itu. Aku lepaskan hubungan yang manis, unity antara aku dan dia dalam nama Tuhan Yesus. Apalagi mertua, jangan diusir mertuanya. Spiritnya yang menyertai dia itu yang harus diusir gitu ya. Nah ingat kita punya kuasa untuk menghardik ya. Jadi hardik tuh, jangan didiamkan. Seringkali orang Kristen itu suka mendiamkan. Kayak aku selama tahun 2024 minjem kanan kiri gitu ya untuk cash flow gitu ya. Lupa sampai Tuhan ingetin aku, kamu kan hukumnya ada kok. Kamu kan yang beri pinjaman, bukan meminjam. Oh iya ya ada hukumnya. Aduh, kenapa selama ini 2024 aku terlena gak punya. Kayak lupa aja gitu bahwa itu bagianku. Itu kan seringkali kan si jelek itu mendistract kita agar kita gak ingat itu. Gak ingat ayat itu gitu. Tapi Roh Kudus ingetin ada itu. Oh ya Tuhan aku percaya. Aku pegang itu. Aku pegang sekarang. Nah itu ya lanjut. Nah tadi apa? Menghardik ya. Sekarang melepaskan. Apa sih yang harus dilepaskan gitu ya? Apa yang harus dilepaskan? Next. Ya firman Tuhan lah. Ya. Gak ada lagi yang harus dilepaskan dalam hidup kita gitu ya. Tuhan tidak memberkati omongan kita. Atau Tuhan tidak memberkati suara kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan meneguhkan tuh firman-Nya. Makanya kalau ada motivator bilang ini mobil saya, ini mobil saya, ini mobil saya. Enggak gitu ya. Enggak ada ayatnya gitu ya. Tapi Tuhan bilang aku akan memenuhi segala keperluan Tuhan. Aku gak punya mobil, aku perlu mobil. Tuhan yang bilang, Tuhan akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, itu akan terjadi dalam hidupku. Ya bentuknya nanti mobilnya apa, ya apa-apa percaya aja bahwa itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Tapi dia akan penuhin kebutuhan kita untuk misalnya ke kantor agar lebih nyaman. Misalnya gitu loh. Tapi kan kita juga gak ngerti, ternyata memang punya mobil itu malah mengganggu kamu gitu ya. Malah gimana-gimana sehingga emang prefernya bagusnya begini. Tuhan lebih tahu. Apa yang terjadi sama kita sekali enggak Tuhan kayaknya punya mobil itu yang itu yang the best. Enggak, ternyata Tuhan bilang enggak kok, bahwa ini yang the best. Kamu gak pernah tahu di 3 tahun kemudian tuh ada apa dan bagaimana. Itu ya. Apa yang harus dilepaskan? Firman Tuhan. Next. Kenapa? Karena pada mulai adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, yang kita harus lepasin adalah firman gitu, yang adalah Allah. Next. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ingat, dari firman yang keluar gitu ya, dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena Tuhan meneguhkan firman itu, Matius 19 kalau nggak salah.
Tuhan meneguhkan firman-Nya, itu Matius 19 ya. Yang diteguhkan adalah firman. Next. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah gitu ya. Seringkali kita misalnya diomongin jelek sama orang gitu ya. Wah, aduh kalau orang tuh ngomongin ini sehingga terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Kan seringkali begitu tuh. Saya juga ngalamin banyak sekali gitu, kayak orang ngomongin gitu, orang yang gak happy sama kita gitu ya. Hidup aku bukan tergantung pada omongan orang itu. Ya. Omongan orang itu walaupun hari ini kayaknya itu terimpact terhadap kehidupan kita, kayaknya kehidupan kita jadi gak enak di kantor, jadi gak suka cita gitu ya. Tapi hidupku bukan tergantung pada orang itu. Hidupku tergantung dari firman. Dan firman-Nya aku berkatakan bahwa hidupku adalah rancangan Tuhan atas aku, adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Aku punya hari depan yang penuh harapan. That's my part. Gitu. Ya, firman. Next. Nah, 2025. Kan tadi Tuhan bilang, Tuhan firman, ayatnya apa Tuhan? Gitu ya, kan udah bertahun-tahun nih aku kayak gitu kelakuannya gitu ya. Tuhan bilang, kamu mau apa sih? Gitu ya, kamu mau apa? Gitu ya. Karena aku udah kasih kamu kunci. Tuhan bilang, ya udah kamu bilang, kamu apa? Kamu ikat, kamu lepaskan, kamu mau apa? Firman apa yang, Tuhan Bapak aku percaya tahun 2025 apa yang tidak pernah aku dengar, tidak pernah aku lihat, tidak pernah timbul dalam hatiku, itu Tuhan sediakan bagiku. Tuhan aku percaya tahun 2025 Tuhan akan penuhi segala keperluanku. Tahun 2025 aku percaya aku tidak akan berhutang lagi untuk keperluan cash flow aku. Aku akan bahkan memberi pinjaman. Itu bagianku. Itu yang aku lepaskan dalam kehidupanku di 2025. Ya, next. Nah, lanjut. Sama, apa yang Bapak Ibu inginkan di tahun 2025? Ya. Sama seperti Tuhan bilang, aku udah kasih kamu kunci loh. Ya, kuncinya ada pada kita. Ya, terserah. Ada yang mau pakai boleh, ada yang nggak mau pakai boleh. Terserah aja. Kalau Tuhan nggak maksa, kok harus dipakai kuncinya? Ya nggak apa-apa, bebas-bebas aja gitu ya. Tapi aku udah kasih kamu kunci. Kalau kamu nggak pakai, salah siapa? Diri sendiri, gitu ya. Next. Nah, waktu aku treadmill pagi-pagi, gitu ya, kan dapat ayat itu ya. Terus aku treadmill. Tuhan kasih aku vision gitu ya. Aku tuh gak pernah punya vision Bu, jarang deh. Tapi akhir-akhir ini Tuhan tuh kasih kayak vision gitu ya. Dan aku baru tahu, oh vision tuh kayak gitu ya. Jadi ada kemarin sebelumnya tuh aku tiba-tiba out of nowhere jam 2 pagi kebangun gitu ya. Ada something lah yang kayaknya kaget gitu ya. Ada gak enak gitu. Terus aku doa. Terus Tuhan kasih vision, itu pertama kali tuh. Tuhan kasih vision pertama kali. Tuhan kayak ngeliatin aku tuh kayak cangkang telur. Jadi aku di dalam cangkang telur. Cangkang telurnya itu dia tuh kayak transparan, jadi kelihatan gitu loh. Nah, Tuhan bilang kayak gitu tuh, aku melindungin kamu. Udah, aman, gak usah pikir lagi. Oke Tuhan. Nah, terus Tuhan kasih lihat tuh, memang orang-orang yang di dalam pemeliharaan Tuhan tuh kayak dia jalan gitu, tapi dia ada cangkang-cangkangnya. Gitu. Tapi ada juga yang kelepas, nggak ada cangkangnya. Nah, seperti itu. Oh, Tuhan kayak gitu. Nah, itu pertama kali aku kayak gini. Nah, ini kedua kalinya nih. Tuhan kasih vision gitu ya. Kayak rumah gitu ya. 2025 kamu tuh kayak rumah. Roh Kudus bilang. Kuncinya di siapa? Di kita gitu ya. Kamu mau masukin apa di rumah itu? Kuncinya di kita. Seringkali kamu kuncinya kasih Bu Marta. Bu Marta doain saya dong Bu Marta. Anak saya tuh gini gitu ya. Padahal kuasanya di kamu. Gak apa-apa minta tolong Bu Marta atau Pak Haryo doain, boleh banget gitu ya. Aku pun juga suka, Bu bantu doa ya ini, gak apa-apa. Tapi kuncinya di siapa? Bukan di Bu Marta, kuncinya di kita. Ya Tuhan bilang ini kayak rumah, kuncinya di kamu. Ya, kamu buka, lihat dalam rumah itu, lihat hati kamu. Kayak Tuhan bilang, buka dalam rumah itu ada apa? Sampahnya banyak ternyata. Misalnya, sampah apa? Kemarahan. Sampah apa? Dengki kita ternyata ya. Sampah apa lagi? Ngomong-ngomong kotor apa, terus bahkan ngomongin kehidupan kita, anak kita mungkin nggak whatever gitu ya. Ternyata banyak sampahnya. Apa yang harus lakukan? Bersihin dulu ya, bersihin sampah-sampah itu. Tahun 2024 kemarin, sampah-sampah kemarin tuh bersihin. Kalau kita masih menyimpan dendam, kemarahan, iri hati, apalagi mikirin cara-cara yang licik dalam hidup kita gitu ya. Bergantung sama manusia, bukan bergantung sama Tuhan. Bersihin gitu ya. Darah anak domba Allah membersihkan. Tuh, bersihin. Nah setelah itu lihat apa yang kamu masukin di dalam rumah itu. Bayangin, kalau kamu masukin grand piano yang gede kayak gitu, rumah kamu 6 kali 10, nyaman gak?
Gak enak lah ya. Masuk rumah udah grand piano segede itu gitu ya. Kita mesti begini-begini gitu ya. Gak ada ruang tamu, gak ada ruang makan, gak adanya grand piano. Nah, grand piano tuh ibarat kamu masukin apa dalam hidup kamu? Kamu masukin pride. Gitu ya, pride. Gue punya grand piano, gue punya biliar yang 9 feet gitu ya. Ya gak nyaman lah hidupnya gitu loh ya. Sama orang yang punya pride tinggi hati, hidupnya tuh gak nyaman. Hidupnya gak nyaman gitu ya. Gila dia ngomong begini sama gue. Dia gak tahu gue siapa. Wah gak nyaman hidupnya gak nyaman. Ya itu kayak masukin meja biliar 9 feet ke dalam rumah kita yang cuma ukurannya 6x11 gitu. Kamu masukin apa dalam rumah itu? Udah pernah masukin firman belum ke rumah itu? Kayak kamu menata ada kursi yang cantik kayak inilah gitu ya. Kamu masukin apa nih di rumah ini, di ruang ibadah ini? Oh ada kursinya, ada mejanya, ada tempat pianonya, ada musiknya gitu ya. Coba ingin kalau tiba-tiba ini ada tengah-tengah ada meja biliar. Atau Bu Marta maksa di sini grand piano gitu ya. Kelar lah jemaatnya agak di sana ke belakang gitu ya. Itu. Kamu masukin apa? Udah masukin firman belum? Kamu tata gak si rumah kamu itu dengan firman? Tuhan aku percaya 2025 aku percaya kok Tuhan akan memenuhi segala keperluanku. Aku percaya 2025 apa yang tidak pernah aku dengar, tidak pernah aku lihat itu terjadi atas hidupku gitu ya. Tuhan aku percaya kok Tuhan seperti yang kau berikan 2024 kemarin, engkau akan mengembalikan tahun-tahun yang habis dimakan belalang. Aku akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Tuhan aku percaya 2025 aku akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Itu bagianku Tuhan. Kok Bu Airin tahu semua sih ayat-ayat itu? Ya baca Alkitab makanya. Kalau gak baca Alkitab gak tahu tuh yang tadi aku baca itu, emang itu ada ayatnya ya? Nah, gak pernah tahu gitu karena gak baca, makanya perlu baca. Gitu. Saya lagi bolong-bolong nih Bu baca Alkitab. Dan berasa banget pas lagi sibuk setengah mati gitu ya. Jadi kadang-kadang baca Alkitab itu bolong-bolong. Pas malam mau baca Alkitab, boro-boro baca Alkitab. Ketemu bantalnya langsung tidur. Dan kalau lagi bolong-bolong baca Alkitab gak enak banget ya. Kalau lagi bolong-bolong tuh sumbu pendeknya lebih cepat marah gitu ya. Ada apa dikit tuh kayak langsung meledak gitu ya. Tapi kalau kita baca Alkitab berlandaskan itu ya enak banget everyday gitu loh. Kalau aku tuh kalau pagi nyempetin bisa sempat lari aja gitu ya. Atau jalan cepet tuh ya 5 km pagi-pagi. Itu sehari-hari itu enak banget rasanya fresh gitu ya. Tapi kalau udah bangunnya buru-buru, aduh kesiangan gue, wah gitu ya. Itu kayak sepanjang hari tuh kayak gimana banget. Nah itu waktu kita mengisi gitu ya dengan firman gitu ya. Itu kayak fresh gitu. Enak banget day by day. Makanya perlu baca. Dan hafalkan. Ya kenapa harus dihafalin? Jadi anytime dimanapun kita berada, kita bisa keluarin itu dari mulut kita. Gitu loh. Jadi bisa, Tuhan aku percaya engkau akan menjawab doaku lebih dari aku pikirkan, lebih dari aku doakan. Tuhan aku percaya aku akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak mengecewakan. Tuhan aku percaya. Kita bisa ngomongin, coba bayangin setiap kali, ayatnya mana tuh ya? Yang mana tuh lupa tuh. Wah boro-boro mau ngafalin, mau keluarin dari mulut kita. Kalau bahkan kita gak pernah tahu ayatnya. Nah Tuhan bilang gini, 2025 itu seperti rumah. Ya, kamu mau isi apa rumah itu? Kamu perkatakan firman itu keluar dari mulut kamu. Ya, kalau kamu isinya dengan pride, dengan kesombongan, kamu isinya dengan kemarahan, ya jadi seperti yang kamu inginkan karena ini seperti rumah, gitu ya. Tapi kalau ada sesuatu yang masuk dalam kehidupan kamu yang tidak kamu inginkan, kamu lakukan apa? Hardik. Masuk ke dalam rumah kamu nih, pencuri masuk rumah kamu. Bayangin di pencuri masuk rumah kamu, kira-kira kamu ngapain? Ya buru-buru. Ambil itu dulu kali ya. Wah apa gitu kayak belaga ngomong apa supaya pencurinya keluar. Harusnya begitu kan. Tapi bayangin orang Kristen tuh banyak sekali yang rumahnya kemasukan pencuri. Tapi dia cuma apa? Menangis. Wah ada pencuri dalam rumahku. Aduh Tuhan tolong ada pencuri. Gitu loh. Padahal ada kuasanya. Hardik dong. Keluar. Pencuri, pembunuh, pembinasa tidak mendapat bagian dalam kehidupanku. Keluar. Hardik. Nah ini yang Tuhan bilang. 2025 it's up to you. Kamu yang punya kuncinya. Hardik dan lepaskan. Hardik. Yang kamu mau hardik. Tapi kalau kamu gak mau hardik gak apa-apa juga. Bu Airin gak maksa kamu hardik kok. Biarin aja kamu cuma tunggu. Wah pianonya mulai diambil. Wah ruang tamunya mulai diambil. Atau di sini. Wah kursinya mulai diambil. Kamu cuman diem aja. Menantikan pertolongan gimana caranya si pencuri itu gak ngambil kursi kedua. Ya jangan hardik. Keluar kamu.
jangan ganggu. Gitu. Seringkali kita malah menanti-nantikan, aduh pertolongan dari mana ya supaya pencurinya gak mencuri lagi. Aduh jangan, hardik aja dulu agar dia keluar dalam kehidupan kita. Paham ya? Ya. Nggak sesimpel itu, tetapi that's the way, gitu ya. Karena seringkali firman yang keluar dari mulut kita itu pun seringkali itu jatuh di tanah yang batu, ya. Karena aku percaya Tuhan, kesembuhan terjadi pada aku, penyakit keluar dari kehidupanku di dalam nama Tuhan Yesus. Masih sakit tapi, ya udah keluar tuh di tempat batu-batu, gitu kan. Seringkali kan kita begitu kan, rasa-rasa. Masih pusing tapi ini kayaknya belum nih gitu. Itu seringkali yang terjadi. Saya pun begitu gitu ya. Kan saya pernah cerita, saya sakit perut, buang-buang air luar biasa dan lagi di luar negeri gitu ya. Penyakit perut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya aku sembuh. Kayak Andika bilang, masih sakit perut lo? Masih. Ya udah deh. Udah terus sakit penyakit keluar gitu ya. Anak-anak, udahlah Mi ke klinik aja daripada kita repot. Setiap kali mesti cari toilet gitu. Ya udah deh ke klinik gitu ya. Terus segala macam lah. Jadi akhirnya setiap kali aku bilang sakit penyakit keluar, apa segala macam itu nggak pernah jatuh ke tanah yang subur. Jatuhnya tuh ke tempat yang berbatu, ke tanah yang keras. Dia nggak pernah bertumbuh itu firman gitu ya. Karena ketidakpercayaanku, otakku yang mikirnya panjang banget gitu ya. Aduh jangan-jangan malah cancer nih. Aduh kok begini sih nggak? Wah malah tambah banget gitu ya. Pikirannya tuh tambah banyak malahan kayak gitu. Nah sampai akhirnya aku khotbah kan pagi itu, aku kesaksian disuruh diminta kesaksian pagi itu pas di Australia gitu, minta kesaksian. Pas kesaksian itu aku ngomong tentang firman Tuhan gitu, firman Tuhan yang jatuh di mana. Terus aku bilang, aku percaya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan sudah menjadi bagianku, sakit penyakit aku usir keluar dari kehidupanku di dalam nama Tuhan Yesus. Udah karena lagi khotbah kan nggak bisa mikir ya, kan kayak khotbah gini aku nggak bisa mikir, habis ini makan siang di mana ya nggak bisa lah gitu ya. Jadi nggak bisa mikir gitu ya. Nah, dia kayak taruh tanah yang subur. Selesai khotbah, selesai. Sampai hari ini aku nggak pernah ngomong air. Ya, itu. Jadi keluarkan dari mulut kita. Kenapa harus sering gitu ya? Perkatakan terus. Karena kita nggak pernah tahu tuh dia jatuh di mana. Iman kita yang seringkali menggagalkan itu. Ya, jadi perkatakan aja. Aku tadi ada satu hal lah yang aku lagi doain itu ya. Dari malam udah aku perkatakan, tapi kayaknya abis perkatakan abis hardik itu mikir gitu kan ya, mikir. Sampai akhir tadi pagi pas lagi jalan mau di toilet, aku perkatakan lagi. Pokoknya aku perkatakan, udah belajar, nggak usah mikirin gitu ya. Belum terjadi apa-apa, tapi ya sudah, pokoknya aku perkatakan aja, Tuhan aku percaya. Itu yang terjadi padaku, aku percaya itu terjadi padaku. Amin. Menangkap ya? Iya. Hari ini firmannya simpel banget, cuma dari satu ayat. Bahwa Tuhan memberikan kepada kita kunci. Ya, apa yang kamu lepaskan di bumi, lepas di surga. Apa yang kamu ikat di bumi, terikat di surga. So, itu ada di Bapak Ibu sekalian yang memilih kamu mau masukin apa, kamu mau lepasin apa, kamu mau ikat apa dalam hidupmu. Lakukan itu. Amin. Kita bangkit berdiri. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Kami tahu kami tidak perlu takut dan khawatir menghadapi tahun 2025. Karena kami yang pegang kuncinya Tuhan. Terima kasih. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menghardik roh kemiskinan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan kami kelimpahan. Kelimpahan dalam damai sejahtera, kebajikan dan kemurahan. Itu yang akan menyertai kehidupan kami sepanjang tahun 2025. Kami menghardik roh kebangkrutan atas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hardik sakit penyakit atas kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan, hamba percaya. Hamba lepaskan firman-Mu Tuhan. Bahwa apa yang tidak pernah kami dengar, tidak pernah kami lihat, bahkan tidak pernah timbul dalam hati kami, itu Tuhan sediakan bagi kami. Hamba lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa Engkau adalah Tuhan dan Gembala kami, takkan kekurangan kami. Engkau yang memberikan kami di padang rumput yang hijau, Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang memerdekakan roh kami.
Dan kami akan perkatakan untuk jiwa kami, agar jiwa kami mendengar dan jiwa kami percaya bahwa itulah bagian kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, bahkan sangat amat baik. Sangat amat baik. Terima kasih Tuhan. 2025 kami lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. So kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Bu Airin yang sudah menyampaikannya bagi kami semua. Saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari saja kita berdoa. Bapak akan mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman yang ditabur. Kau berkati Bu Airin lebih lagi ya Bapak. Hamba-Mu Tuhan dipakai dengan dahsyat dimanapun Tuhan tempatkan dia. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan Tuhan. Dari apa yang sudah Tuhan berikan atas kami. Kami mau memberi dengan sukacita. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas setiap kami. Berkati tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tua yang besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, telah ada, yang ada dan akan datang, yang telah ada, yang ada yang akan datang. Sekali lagi katakan, yang telah ada, dan akan datang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Siapa diberkati Tuhan pagi hari ini? Haleluya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ini firman yang dahsyat luar biasa. Ikatlah, hardiklah, amin. Dan lepaskan firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hambanya Ibu Airin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Tuhan berkati juga seluruh keluarga, Pak Andika, juga Theodor dan William. Tuhan memberkati senantiasa. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan berikan beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu doa pagi via Zoom. Saudara, hari Selasa, Kamis dan Sabtu bersama kami ya saudara, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Paskotnya adalah mujizat oke. Katakan mujizat oke. Jadi mujizat pasti terjadi di tengah-tengah kita. Mending kita ngomong yang positif. Amin. Haleluya. Lalu hari Rabu ada Miracle Watchtower jam 7:30 malam di tempat ini. Dan hari Kamis ada ibadah wanita via Zoom juga. Hari Jumat Asusa Prayer Tower jam 5 sampai jam 6 sore.
Nah, kita kebagian jam 5 sampai jam 6 sore hari setiap hari Jumat, Bapak Ibu Saudara. Silakan bergabung di Azusa Prayer Tower online. Yang onsite ada di Los Angeles sana. Itu tidak secara kebetulan, Bapak Ibu Saudara. Azusa Prayer Tower dibangun kembali di sana. Dan hari-hari ini kita dengar Los Angeles ya dilawat Tuhan. Saya mau katakan dilawat Tuhan aja gitu ya. Setelah ini banyak orang-orang yang datang kepada Tuhan dan bertobat untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Kita akan nyanyi Tuhan Kau Sempurna. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Sekali lagi katakan Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Amin. Dalam rencanamu dan karyamu. Amin. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Katakan sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Mari kita hardik segala hal-hal yang tidak kita inginkan, kami patahkan, kami ikat roh kemiskinan, kami hancurkan, kami buang jauh-jauh dari hidup kami. Kami ikat roh sakit penyakit, yang menyebabkan sakit apapun juga. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Keluar dari hidup kami. Haleluya, haleluya. Hidupku, kami lepaskan firman-Mu. Engkau Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kami lepaskan firman-Mu. Engkau Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, memberkati, mencukupi kami semua. Kami lepaskan firman-Mu. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kami dalam nama Tuhan Yesus. Hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita patahkan setiap kelemahan-kelemahan. Kita lepaskan firman Tuhan bersamamu di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk siang ini. Kami sungguh mengucap syukur bahwa Engkau telah memberikan kami kuncinya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur buat apa yang Tuhan telah sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu Bu Airin yang telah Kau kirim untuk kami di siang pagi ini Tuhan. Mari Kau berkati hidupnya terus lagi Bapa, untuk dia terus melakukan hal-hal yang Kau percayakan, hal-hal yang lebih besar lagi Tuhan. Kami percaya 2025 Tuhan Kau terus membawa dia lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk
Hamba-Mu, biarlah Kau berkati terus apa yang dia kerjakan. Kami percaya Kau pakai dia untuk hal-hal yang lebih lagi Bapa. Berkati keluarganya Tuhan, berkati usahanya. Biarlah terus Tuhan apa yang dia kerjakan Bapa, Kau akan tunjukkan Bapa kebesaran-Mu melalui hidupnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa sepakat pada pagi menjelang siang ini Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Kami juga mau menggunakan Tuhan di pagi ini Tuhan. Kami mau menghardik untuk korupsi di bangsa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Korupsi di bangsa kami Indonesia boleh keluar Tuhan. Setiap pejabat pemerintahan, setiap Tuhan kepala pimpinan kami Tuhan, baik yang di daerah pusat Bapa, ya mereka adalah orang-orang Tuhan yang bekerja dengan benar, dengan disertai rasa takut akan Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya untuk rakyat ya Bapa. Biar setiap kebijakan Tuhan, keputusan yang mereka ambil, biar dengan pikiran yang benar, dengan pertimbangan yang benar Tuhan. Terima kasih, kami percaya, kami juga lepaskan berkat atas pemimpin bangsa kami, ya mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengerjakan segala sesuatunya dengan hati yang murni ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati terus bangsa kami, sukacita, damai sejahtera turun atas bangsa kami, ekonomi perekonomian Tuhan terus pulihkan atas bangsa kami. Kami memberkati udara, darat, laut atas Indonesia ini Tuhan. Apapun yang dihasilkan di bangsa ini Tuhan, baik sumber daya alamnya juga Bapa, semua boleh mencukupi kebutuhan rakyatnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas bangsa kami, biar tahta-Mu ada di bangsa kami ini Tuhan. Di era Pentakosta ketiga ini Bapa, kami mau terus perkatakan Harvest Now itu juga terjadi atas bangsa kami Tuhan. Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, ya hari-hari ini banyak orang yang berseru kepadamu ya Abah ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga mau memberkati pemimpin rohani kami Tuhan, mulai dari Paniko Tuhan dan keluarganya besarnya Bapak, Kau berkati wakil-wakilnya ya Bapak. Begitu juga dengan Pak Tim Tuhan, pemimpin kami di CK5 dan Bu Indri serta anaknya Tuhan, anak-anaknya ya Bapak. Begitu juga di tempat ini untuk Pak Haryo dan Bu Marta Tuhan, bahkan Jeremy Tuhan yang pegang kendali atas hidup mereka, agar mereka boleh menuaikan Tuhan visi misi yang daripada-Mu, dan mereka semua finishing well dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satu pemimpin rohani kami Tuhan yang jatuh Bapak. Mereka terus Tuhan menjalankan apa yang Kau perintahkan Tuhan, apa yang menjadi visi misi-Mu atas mereka. Mereka menyelesaikannya dengan baik Tuhan sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami mengucap syukur juga untuk jemaat-Mu di pagi ini Tuhan. Berkati Bapak. Terima kasih buat semuanya Kau lawat siap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Amin. Apapun yang menjadi keperluan mereka, Tuhan telah berikan bagi kami jawabannya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Mari kekasih-kekasihku Tuhan, kedangkan tanganmu di hadapan Tuhan. Oh Rabasya, segala berkat kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, oleh kuat kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan urapan sukacita oleh Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati berkata amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.